Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat anak-anak? Alhamdulillah, kita pada saat ini kita sudah pada tema 2, bermain di lingkunganku kelas 2. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah pada pembelajaran 3. Yuk kita simak pembelajarannya. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masihkah hangat-hangat anak-anak lagu berdayung? Nyanyikan lagi lagu tersebut bersama teman-teman. Lagu berdayung ini untuk musiknya sudah pernah Pak Guru sampaikan di sekolah ya. Lagu berdayung anak-anak bisa menyanyikan di rumah kembali ya. Lagunya begini anak-anak. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ini lagu berdayung ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Kita lihat di sini ada tanda garis merah dan tanda garis gelombang ini yang berwarna biru. Untuk tanda merah itu dinyanyikan keras ya. Sedangkan yang bergelombang biru ini dinyanyikan lembut ya. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Jadi ada teknik dalam menyanyi ini anak-anak. Contohnya ini lagu yang perahuku. Ada tanda biru, gelombang biru. Yang bergelombang berarti dinyanyikan dengan lembut. Ya. Lajulah perahuku, laju. Nah, yang tidak ada tandanya dinyanyikan biasa. Sedangkan yang bertanda merah itu dinyanyikan dengan tekanan yang tinggi, ya, kuat, ya, dinyanyikan dengan keras. Ayo diamati gambar ini ya anak-anak. Gambar tersebut ada ciri-cirinya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga dapat dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lainnya. Apakah aku? Kalau dari gambar dan keterangan ini benda apa ya anak-anak? Ya, ini adalah kertas. Kertas itu berbentuk segi empat. Bisa digunakan untuk menulis, bisa dibentuk perahu, pesawat, burung, dan lain sebagainya. Jawablah pertanyaan berikut. Benda apakah yang dimaksud anak-anak? Ya, yang dimaksud itu adalah kertas. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Ya, tentu pasti ya anak-anak. Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya adalah persegi panjang. Mungkin ada yang persegi juga. Apa kegunaan dari kertas itu anak-anak? Nah, untuk menulis sesuatu juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk seperti pesawat, perahu, burung, dan lain sebagainya. Benda-benda di sekitar kita, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar
antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah pasti air. Benda yang memiliki permukaan halus adalah antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam, anak-anak. Ada yang berbentuk tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindah ke tempat lain atau yang berbeda. Di sini bentuk benda itu akan berubah-ubah ya anak-anak. Ada yang berubah, ada yang tetap. Contohnya pensil, ditaruh meja, ya bentuknya seperti pensil. Ditaruh ke gelas, ya tetap seperti pensil, tidak akan berubah. Tapi ada juga benda yang berubah-ubah sesuai tempatnya. Nah, nanti kita akan pelajari anak-anak. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, ini berbeda. Pensil dan air sangat berbeda. Kalau air dimasukkan dalam gelas, bentuknya mengikuti seperti gelas. Masukkan ke botol, bentuknya seperti botol. Jadi kalau air ini berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya atau wadahnya. Setiap kata itu memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada di dalam teks bacaan tadi. Ya, di sini ada beberapa kata akan kita cari tahu makna atau artinya. Nah, kata yang pertama adalah halus. Halus itu arti atau maknanya apa ya? Halus itu maknanya licin, lembut, atau tidak kasar. Itu halus. Kata yang berikutnya adalah kasar. Kasar ini memiliki arti kata apa ya? Kasar ini kesat atau tidak halus. Nah, berikutnya ada kata basah. Nah, pakaian itu basah. Basah itu apa ya? Basah itu mengandung air. Kata berikutnya tetap. Nah, tadi ada pensil, dipindah-pindahkan tempatnya, bentuknya akan selalu tetap. Tetap itu berarti tidak berubah keadaan atau bentuknya. Lalu ada kata berubah. Nah, kalau berubah kan berarti berubah-ubah ya anak-anak ya. Artinya berbeda dari semula. Jadi ini arti kata dari halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Sifat-sifat benda. Nah, di sini akan kita akan mempraktekkan sifat-sifat benda. Anak-anak bisa sediakan dan bahan yang kita perlukan yaitu ada kertas, batu, piring, gelas. Nah, lalu kita cari tahu cara kerjanya. Yang pertama, letakkan kertas di atas di lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya anak-anak. Ya, kamu letakkan dulu kertasnya di atas lantai. Lalu ambil kertas itu dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Apakah kertas itu berubah bentuknya? Tidak ya anak-anak ya. Kertas tidak berubah bentuknya. Lalu ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Lalu yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang kamu lihat? Apakah batu itu berubah seperti gelas? Tidak ya anak-anak ya. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kita simpulkan anak-anak? Nah, kita bisa tuliskan kesimpulannya. Ya, kertas ditaruh lantai, dipindah ke piring tidak berubah. Tetap bentuknya. Begitu juga dengan batu. Ketika ditaruh atas meja, lalu dimasukkan dalam gelas juga bentuknya tetap. Berarti kesimpulannya apa anak-anak?
Nah, kesimpulannya ini. Yang pertama, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah-pindah tempat. Bentuk dan ukurannya akan sama, anak-anak. Lalu kesimpulan yang kedua, kertas dan batu adalah benda padat yang kita pelajari di pembelajaran 1. Sifat benda padat ini, kertas dan batu ini tidak akan berubah bentuk dan ukurannya. Semuanya akan tetap, ya, walaupun berpindah-pindah tempat. Kalau batu ditaruh botol, utaranya tetap segitu, ya, tidak akan berubah-ubah bentuk dan ukurannya. Itu adalah sifat benda padat, ya. Kertas, batu, piring, dan gelas adalah benda padat. Benda padat walaupun dipindahkan tempat, bentuknya selalu sama dan tidak berubah-ubah. Ya. Nah, di sini Pak Guru punya perahu nih yang dibuat dari kertas. Perahu sendiri Pak Guru ada 2 kelompok. Nah, kelompok biru dan kelompok merah. Kelompok biru dan kelompok merah itu jumlahnya masing-masing sama, anak-anak. Ada 3. Ya, maka kalau Pak Guru mencari jumlahnya, Pak Guru tinggal membuat jumlahan 3 tambah 3. Kita ingat pembelajaran 1 dan 2 tentang perkalian. Nah, kita bisa mengubahnya dengan perkalian. Ada 2 kelompok, masing-masing kelompok ada 3 perahu. Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya kita jumlahkan semuanya. Perahunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya ada 6 perahu. Lalu Pak Guru punya benda padat lagi, yaitu kelereng. Ada 3 kelompok kelereng. Setiap kelompok isinya ada 4. Nah, sekarang kalau dibuat penjumlahan berulang adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Tapi kalau diubah dalam bentuk perkalian bagaimana Pak Guru? Ada berapa kelompok kelereng? Ya, ada 3. Nah, anak-anak bisa tuliskan 4-nya ada berapa? Nah, keempatnya ada 3. Berarti 3 dikali angka yang dimasuk di sini adalah angka 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu ada bola, anak-anak. Nah, bola ini terdiri dari 4 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 2 bola. Maka kalau dibuat penjumlahan berulang adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jika dibuat perkalian, angka 2-nya ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok dikali angka 2-nya. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini ada pensil. Pensilnya ada 3 kelompok, anak-anak. Masing-masing kelompok ada 2 pensil. Kalau dibuat penjumlahan itu sama dengan 2 tambah 2 ditambah 2. Ini tinggal pensilnya, 2 tambah 2 tambah 2. Lalu dibuat perkalian sama dengan, ya kalau dibuat perkalian 3 kali 2. Hasilnya kita bisa hitung semua pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 6 pensil. Nah, di sini ada buah apel nih. Ada berapa kelompok apel ini? Ada 4. Masing-masing kelompok isinya ada berapa buah? Masing-masing kelompok ada 4 buah, ya. Maka ini kalau dibuat penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu bentuk perkaliannya bagaimana, Pak? Ada berapa kelompok tadi? Ada 4 kelompok. Ada angka 4-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis angka 4 dikali angka itu sendiri. Oh, dikali 4 juga. Berarti 4 kali 4.
Hasilnya kita bisa hitung semua jumlah apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka hasilnya 16 buah apel. Nah, itu tadi anak-anak untuk pembelajaran kita di tema 2, subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Pak Guru berharap anak-anak memahaminya ya. Yang Pak Guru sampaikan. Nah, anak-anak bisa melihat video pembelajaran Pak Guru tentang perkalian ya. Bisa dicari nanti di channelnya Pak Guru ya. Perkalian 1 sampai 10 saja. Itulah tadi anak-anak pembelajaran Pak Guru untuk saat ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Kak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.